Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dinilai hanya dari penampilan dan pekerjaannya saja. Cerita kali ini mengisahkan seorang suami yang dihina dan dipermalukan oleh keluarga istrinya karena dikira hanya seorang tukang parkir. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sebuah kenyataan yang akan membuat semua orang yang pernah merendahkannya dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Matahari pagi baru saja muncul di balik deretan gedung perkantoran yang menjulang tinggi di pusat kota. Cahaya keemasannya memantul pada dinding-dinding kaca yang berkilau, sementara lalu lintas mulai dipenuhi kendaraan para pegawai yang bergegas mengejar waktu. Di tengah kesibukan itu, sebuah hotel berbintang 5 tampak berdiri megah dengan halaman luas yang dipenuhi mobil-mobil mewah dari berbagai merek ternama. Di pintu masuk hotel tersebut, seorang pria mengenakan seragam parkir berwarna biru tua berdiri dengan sikap tenang. Topi yang dikenakannya tampak sederhana, begitu pula peluit yang menggantung di lehernya. Dengan gerakan yang terlatih, ia mengarahkan setiap kendaraan agar berhenti di posisi yang tepat tanpa sedikit pun menunjukkan rasa tergesa-gesa. Pria itu bernama Arga. Bagi orang-orang yang baru melihatnya, Arga tidak berbeda dengan petugas parkir pada umumnya. Ia selalu menyapa setiap pengemudi dengan ramah, membantu membuka pintu mobil untuk para tamu lanjut usia, dan tidak pernah terlihat kehilangan kesabaran meskipun menghadapi pengemudi yang bersikap kasar. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik wajahnya yang tenang, Arga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pekerjaannya. Baginya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur selalu memiliki kehormatan yang sama. Ia tidak pernah merasa rendah hanya karena mengenakan seragam sederhana. Beberapa meter dari tempat Arga berdiri, seorang wanita muda tampak berjalan sambil membawa sebuah kotak bekal berwarna putih. Wajahnya cantik dengan riasan yang sangat tipis. Senyumnya terlihat hangat sejak kejauhan. Wanita itu adalah Nadira, istri Arga. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, Nadira selalu menyempatkan diri mengantarkan sarapan untuk suaminya. Kebiasaan itu sudah mereka lakukan sejak beberapa tahun terakhir. Bukan karena Arga tidak mampu membeli makanan di luar, melainkan karena keduanya percaya bahwa perhatian kecil mampu menjaga kehangatan rumah tangga di tengah kerasnya kehidupan kota. Nadira menghampiri Arga yang baru saja selesai membantu seorang tamu memarkir mobil. "Mas, jangan lupa sarapannya dihabiskan. Tadi aku sempat membuat sop ayam kesukaanmu. Semoga masih hangat." Arga menerima kotak bekal itu dengan senyum penuh rasa syukur. "Terima kasih. Kamu selalu bangun lebih pagi hanya untuk menyiapkan semua ini." Nadira menggeleng pelan sambil tersenyum. "Kalau melihat Mas berangkat bekerja dengan semangat, rasa lelahku langsung hilang." Percakapan sederhana itu berlangsung hanya beberapa menit sebelum Nadira berpamitan menuju kantor tempatnya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan penyelenggara acara. Rumah tangga mereka jauh dari kata mewah. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tua Arga di pinggiran kota. Kendaraan yang mereka miliki hanyalah sebuah sepeda motor yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Namun, keduanya tidak pernah menjadikan keadaan itu sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Bagi Nadira, kebahagiaan tidak selalu diukur dari besarnya rumah atau mahalnya kendaraan. Selama suaminya tetap menjadi pria yang bertanggung jawab, ia merasa hidupnya sudah lebih dari cukup. Hari itu ternyata bukan hari biasa. Hotel tempat Arga bekerja sedang menjadi lokasi penyelenggaraan acara peluncuran proyek investasi terbesar di kota tersebut. Puluhan pengusaha, pejabat daerah, dan tamu penting dijadwalkan hadir sejak pagi. Area parkir mulai dipenuhi kendaraan mewah yang datang silih berganti. Arga menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia membantu seorang pria lanjut usia turun dari mobil, kemudian mengarahkan kendaraan berikutnya menuju area parkir khusus tamu VIP. Semua dilakukan dengan penuh ketelitian tanpa pernah membeda-bedakan siapapun yang datang. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan lobi hotel. Pintu belakang terbuka perlahan.
Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun turun lebih dahulu. Ia mengenakan gaun mahal dengan perhiasan yang mencolok. Di belakangnya, seorang pria parubaya menyusul turun sambil sibuk berbicara melalui telepon. Arga segera mendekat. "Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Silakan berjalan perlahan. Saya akan membantu kendaraan Bapak." Wanita itu hanya melirik sekilas ke arah Arga tanpa membalas sapanya. Tatapannya turun dari wajah Arga menuju seragam parkir yang dikenakannya. Ekspresi wajahnya langsung berubah. "Jangan sentuh mobil kami sembarangan. Harga mobil ini lebih mahal daripada rumahmu." Kalimat itu diucapkan begitu saja tanpa sedikit pun berusaha menjaga perasaan orang lain. Beberapa tamu yang berada di sekitar pintu masuk spontan menoleh. Arga tetap mempertahankan senyum sopannya. "Tenang saja, Bu. Saya hanya ingin membantu agar kendaraan Ibu bisa diparkir dengan aman." Wanita itu mendengus pelan. "Orang-orang seperti kamu biasanya tidak mengerti cara memperlakukan mobil mahal." Suaminya yang sejak tadi berbicara melalui telepon bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya berjalan masuk ke dalam hotel seolah menganggap ucapan istrinya sebagai sesuatu yang wajar. Arga memilih diam. Ia tidak merasa perlu membalas perkataan yang hanya lahir dari prasangka. Baginya, kemarahan tidak pernah menyelesaikan persoalan. Namun, kejadian itu ternyata disaksikan oleh seseorang. Nadira yang baru saja berjalan menuju halte bus masih sempat melihat bagaimana suaminya diperlakukan di depan banyak orang. Langkahnya berhenti sejenak. Hatinya terasa sesak. Bukan karena pekerjaan Arga sebagai petugas parkir, melainkan karena cara orang lain memandang pekerjaan tersebut. Ia mengenal suaminya jauh lebih baik daripada siapapun. Arga adalah pria yang selalu menghormati setiap orang tanpa memandang jabatan maupun kekayaan. Melihat pria sebaik itu diperlakukan dengan begitu rendah membuat Nadira harus menarik napas panjang agar air matanya tidak jatuh di tempat umum. Arga melihat istrinya dari kejauhan. Ia hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum kecil, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Nadira membalas senyum itu, meskipun hatinya belum benar-benar tenang. Ia melanjutkan langkah menuju kantor tanpa mengetahui bahwa penghinaan yang baru saja terjadi hanyalah awal dari sebuah rangkaian peristiwa besar yang akan mengubah kehidupan mereka. Di dalam ballroom hotel, acara peluncuran proyek investasi mulai dipersiapkan. Para tamu penting berdatangan satu persatu. Nama-nama besar dunia bisnis memenuhi daftar undangan. Semua orang sibuk membicarakan siapa investor utama yang akan hadir siang nanti. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pria berseragam parkir yang berdiri tenang di halaman hotel itu memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan proyek besar tersebut daripada yang mampu mereka bayangkan. Dan ketika kebenaran itu perlahan mulai terungkap, bukan hanya para tamu hotel yang akan terkejut. Seluruh orang yang pernah memandang rendah Arga akan dipaksa menelan kembali setiap kata yang pernah mereka ucapkan. Pagi itu suasana Hotel Mahardika semakin ramai dibandingkan hari-hari biasanya. Sejak pukul 8, deretan mobil mewah terus berdatangan memenuhi halaman depan. Para tamu yang hadir berasal dari berbagai kota. Sebagian adalah pengusaha besar, sebagian lagi merupakan pejabat pemerintah dan investor yang diundang secara khusus untuk menghadiri peluncuran proyek pembangunan kawasan bisnis terbesar di provinsi tersebut. Bendera perusahaan-perusahaan ternama berjajar rapi di sepanjang pintu masuk hotel. Para wartawan mulai memenuhi area lobi sambil menunggu kedatangan tokoh-tokoh penting yang selama ini hanya mereka lihat melalui layar televisi. Di tengah kesibukan itu, Arga tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Ia membantu seorang tamu lanjut usia turun dari mobil, kemudian mengarahkan kendaraan berikutnya menuju area parkir VIP. Sesekali ia membantu seorang ibu yang membawa anak kecil agar dapat berjalan dengan aman melewati jalur kendaraan yang padat. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Bagi Arga, pekerjaan yang dilakukan dengan jujur selalu memiliki nilai yang sama. Beberapa petugas keamanan hotel bahkan sudah mengenalnya sebagai pribadi yang ringan tangan. Jika ada tamu yang kehilangan barang atau membutuhkan bantuan, Arga selalu menjadi orang pertama yang berusaha membantu tanpa diminta. Namun pagi itu, tidak semua orang memandang dirinya seperti itu. Di lantai 2 hotel,
Nadira baru saja tiba untuk menghadiri rapat bersama perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaannya dipercaya menjadi penyelenggara dekorasi dan perlengkapan acara peluncuran proyek tersebut. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dipadukan dengan rok hitam selutut. Rambutnya diikat rapi, sementara kartu identitas perusahaan menggantung di dadanya. Baru beberapa langkah memasuki ruang panitia, beberapa rekan kerjanya langsung menghampirinya. "Nadira, tadi itu suamimu yang bekerja di parkiran hotel ini, ya?" Pertanyaan itu membuat Nadira tersenyum kecil. "Iya." Seorang wanita bernama Melisa saling pandang dengan teman-temannya sebelum akhirnya tertawa pelan. "Pantas saja setiap pagi kamu selalu turun di depan hotel ini. Kupikir suamimu pegawai hotel bagian manajemen." Ucapan itu sebenarnya masih terdengar biasa. Namun wanita lain yang berdiri di samping Melisa justru menambahkan kalimat yang membuat suasana berubah. "Sayang sekali, Nadira." "Apa maksudmu?" tanya Nadira. "Kamu sebenarnya cantik. Pendidikanmu juga bagus. Aku kira suamimu minimal seorang supervisor atau manajer." Beberapa orang ikut terkekeh. "Aku benar-benar tidak menyangka ternyata hanya petugas parkir." Nadira tetap mempertahankan senyumnya. Ia sudah cukup sering mendengar komentar semacam itu sejak menikah dengan Arga. Ia tidak pernah merasa rendah karena pekerjaan suaminya. Justru selama 5 tahun pernikahan mereka, Arga selalu membuktikan bahwa tanggung jawab seorang suami jauh lebih penting daripada sekadar jabatan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki cara berpikir yang sama. Melisa kembali berbicara sambil merapikan rambutnya. "Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah lama meminta suamiku mencari pekerjaan lain." "Kenapa memangnya?" tanya Nadira dengan tenang. "Ya, masa suami setiap hari berdiri di bawah terik matahari hanya mengatur mobil orang lain? Nanti kalau punya anak, apa tidak malu ditanya pekerjaan ayahnya?" Ruangan itu mendadak hening. Beberapa orang mulai merasa pembicaraan tersebut sudah terlalu jauh. Namun Nadira tetap terlihat tenang. Ia menatap satu persatu wajah rekan kerjanya sebelum menjawab dengan suara yang lembut. "Menurutku tidak ada pekerjaan yang memalukan. Yang memalukan adalah orang yang hidup dari hasil yang tidak halal." Semua orang terdiam. Nadira melanjutkan perkataannya. "Suamiku memang bekerja di parkiran. Tapi setiap rupiah yang ia bawa pulang berasal dari keringatnya sendiri. Aku bangga kepada suamiku." Tidak ada nada marah. Tidak ada nada meninggi. Justru ketenangan Nadira membuat beberapa orang merasa malu. Namun Melisa masih belum mau berhenti. "Ya sudah kalau begitu. Semoga suatu hari nanti kamu juga bisa merasakan hidup yang lebih baik." Ia lalu berjalan pergi sambil tersenyum sinis. Nadira menarik napas perlahan. Ucapan itu memang menusuk hatinya. Bukan karena ia iri terhadap kehidupan orang lain, melainkan karena masih banyak orang yang mengukur harga seseorang hanya dari seragam yang dikenakannya. Sementara itu di halaman hotel, sebuah mobil sport berwarna hitam memasuki area VIP dengan kecepatan cukup tinggi. Arga segera mengangkat tangannya memberi isyarat agar kendaraan tersebut memperlambat laju. Pengemudi akhirnya menginjak rem mendadak hingga suara gesekan ban terdengar cukup keras. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda berusia sekitar 35 tahun turun dengan wajah penuh kekesalan. Ia mengenakan jas mahal dan jam tangan yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Namanya Leonard Wijaya, direktur utama salah satu perusahaan investasi terbesar yang menjadi sponsor utama acara hari itu. "Apa kamu tidak melihat siapa saya?" bentaknya. Arga tetap tenang. "Maaf Pak, saya hanya ingin memastikan kendaraan Bapak masuk dengan aman." Leonard mendekat beberapa langkah. "Aku terlambat karena kamu menyuruhku memperlambat mobil. Kalau terjadi kecelakaan di area hotel, justru akan lebih merugikan Bapak." Jawaban Arga terdengar sopan. Namun Leonard justru merasa semakin kesal. "Kamu tahu harga mobil ini?" Arga mengangguk kecil. "Saya yakin harganya sangat mahal." "Kalau begitu jangan sok mengatur." Leonard meraih kunci mobilnya lalu melemparkannya ke arah dada Arga. "Kamu parkirkan. Tapi kalau ada sedikit saja goresan." Ia menunjuk wajah Arga.
Gaji seumur hidupmu pun tidak akan cukup menggantinya. Beberapa tamu yang berada di dekat pintu masuk mulai memperhatikan kejadian itu. Arga memungut kunci tersebut dengan tenang. Saya akan menjaganya sebaik mungkin. Leonard mendengus lalu berjalan memasuki hotel. Ia bahkan tidak mengucapkan terima kasih sedikit pun. Dari balik jendela lantai 2, Nadira melihat semuanya. Tangannya menggenggam map yang dibawanya sedikit lebih erat. Ia ingin sekali turun membela suaminya. Namun ia tahu Arga tidak akan menyukai keributan. Suaminya selalu berkata bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh ucapan orang lain. Harga diri ditentukan oleh bagaimana seseorang menjaga sikapnya ketika diperlakukan tidak adil. Menjelang siang, suasana hotel semakin sibuk. Para wartawan mulai berbaris di depan ballroom utama. Rumor beredar bahwa akan hadir seorang investor besar yang identitasnya masih dirahasiakan panitia. Tidak ada satupun tamu yang mengetahui siapa orang tersebut. Bahkan sebagian panitia hanya menerima informasi bahwa tamu istimewa itu tidak ingin penyambutan berlebihan. Semua orang mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan investor itu berasal dari Singapura. Sebagian lagi yakin bahwa ia adalah pengusaha asal Jepang. Tidak sedikit pula yang menduga seorang pejabat tinggi pusat akan hadir. Di antara berbagai dugaan itu, tidak seorang pun mengaitkannya dengan sosok Arga yang masih sibuk mengatur kendaraan di bawah terik matahari. Di sisi lain hotel, Leonard sedang berbincang dengan beberapa rekan bisnisnya. Melissa yang bertugas sebagai panitia acara ikut mendampingi mereka. Pak Leonard, apakah Bapak sudah pernah bertemu investor utama proyek ini? Leonard menggeleng. Belum. Tapi siapapun orangnya, saya yakin dia pasti memiliki standar tinggi. Melissa tersenyum kagum. Kalau begitu acara hari ini benar-benar penting. Leonard mengangguk. Lihat saja nanti. Orang-orang biasa tidak akan mungkin bisa berada di lingkaran seperti ini. Kalimat itu diucapkan sambil melirik ke arah luar jendela. Tatapannya berhenti tepat pada sosok Arga yang sedang membantu seorang kakek turun dari mobil. Leonard tersenyum tipis. Seperti petugas parkir itu. Mereka mungkin bekerja keras seumur hidup. Tetapi dunia bisnis memiliki batas yang tidak mungkin mereka lewati. Ucapan tersebut disambut tawa kecil beberapa orang di sekitarnya. Tak seorang pun menyadari bahwa tepat di belakang mereka, seorang pria tua berambut putih sedang berdiri sambil mendengarkan seluruh percakapan itu. Pria tua tersebut tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang ke arah halaman hotel. Tatapannya berhenti pada Arga yang sedang membantu seorang anak kecil mengambil boneka yang terjatuh dari dalam mobil. Senyum tipis perlahan muncul di wajah pria tua itu. Masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Tidak pernah berubah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya pria tua tersebut. Namun kedatangannya ke hotel itu bukanlah sebuah kebetulan. Dan tanpa disadari oleh siapapun yang hadir hari itu, pertemuannya dengan Arga akan menjadi awal terbukanya sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan rapat-rapat. Suasana Hotel Mahardika menjelang tengah hari berubah semakin sibuk. Cahaya matahari yang mulai meninggi memantulkan kilau pada dinding kaca hotel. Sementara halaman depan dipenuhi kendaraan para tamu yang datang silih berganti. Petugas keamanan berjalan mondar-mandir memastikan setiap sudut tetap tertib. Para wartawan mulai mempersiapkan kamera mereka karena acara utama hanya tinggal beberapa puluh menit lagi dimulai. Di balik kemegahan hotel itu, Arga masih berdiri di tempat yang sama. Kemeja seragamnya mulai basah oleh keringat. Topi biru tua yang dikenakannya beberapa kali ia rapikan agar tidak menghalangi pandangan saat mengatur kendaraan yang terus berdatangan. Meski matahari semakin terik, tidak sedikit pun terlihat rasa kesal pada wajahnya. Beberapa pengemudi bahkan sengaja memilih meminta bantuan Arga karena merasa pria itu selalu memperlakukan setiap orang dengan sopan. "Terima kasih, Pak," ucap seorang ibu parubaya setelah Arga membantu mengangkat kursi roda suaminya dari bagasi mobil. Arga menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Sama-sama, Bu. Semoga acaranya berjalan lancar." Ibu itu tersenyum hangat sebelum mendorong kursi roda suaminya menuju pintu lobi. Tidak lama kemudian, seorang anak kecil berlari tergesa-gesa melewati area parkir sambil membawa balon berwarna merah.
Anak itu tidak menyadari bahwa sebuah mobil sedang perlahan berbelok memasuki jalur utama. Arga yang melihat kejadian tersebut langsung berlari. Dengan gerakan cepat ia mengangkat tubuh anak itu menjauh dari jalur kendaraan tepat beberapa detik sebelum mobil melintas. Sang ibu yang melihat kejadian itu langsung memeluk putranya erat-erat. "Ya Tuhan, terima kasih Pak." Arga hanya tersenyum. "Hati-hati, Bu. Area ini cukup ramai." Pengemudi mobil yang tadi hampir menabrak anak tersebut ikut turun dan meminta maaf berkali-kali. Kejadian kecil itu selesai tanpa keributan. Namun tanpa disadari Arga, pria tua berambut putih yang sejak tadi berdiri di dekat taman hotel memperhatikan semuanya dengan sangat saksama. Tatapannya tidak pernah lepas dari sosok Arga. Sorot matanya memancarkan rasa bangga yang sulit dijelaskan. "Masih sama," gumam pria itu pelan. "Sejak dulu kamu memang selalu mendahulukan orang lain." Ia kemudian tersenyum kecil sebelum melangkah memasuki lobi hotel. Di dalam ballroom utama, suasana tidak kalah sibuk. Ratusan kursi telah tersusun rapi menghadap panggung besar yang dihiasi layar LED berukuran raksasa. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit ruangan memantulkan cahaya keemasan sehingga seluruh ruangan terlihat begitu megah. Nadira bersama timnya sedang melakukan pemeriksaan terakhir terhadap dekorasi acara. Ia memastikan setiap meja tamu telah diberi kartu nama sesuai daftar undangan. Pot bunga segar yang berada di atas meja juga kembali dirapikan agar terlihat simetris. Meski tangannya sibuk bekerja, pikirannya masih tertuju pada kejadian pagi tadi. Bayangan saat Arga dihina di depan banyak orang terus terlintas di benaknya. Bukan sekali dua kali suaminya diperlakukan seperti itu. Namun entah mengapa, kejadian hari ini terasa jauh lebih menyakitkan. Mungkin karena ia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. "Mbak Nadira." Suara seorang panitia membuat lamunannya buyar. "Iya. Tolong antarkan map ini ke ruang VIP. Pak Direktur sudah menunggu." Nadira menerima map berwarna hitam itu lalu berjalan menuju lantai 3 hotel. Koridor menuju ruang VIP tampak jauh lebih sepi dibandingkan area ballroom. Hanya beberapa petugas keamanan yang berjaga di setiap sudut. Saat hampir tiba di depan ruang rapat, langkah Nadira mendadak terhenti. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Itu petugas parkir yang tadi pagi. Suara itu milik Leonard. "Iya Pak." Kasihan istrinya. Tapi memang begitulah hidup. Tidak semua orang memiliki kesempatan menjadi orang besar. Beberapa orang tertawa kecil. Leonard kembali melanjutkan ucapannya. "Kalau aku berada di posisi perempuan itu, mungkin aku sudah malu keluar rumah." Nadira menggenggam map di tangannya semakin erat. Dadanya terasa sesak. Ia tahu orang yang sedang dibicarakan adalah dirinya dan Arga. Namun ia memilih tidak masuk ke ruangan itu. Bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin harga dirinya jatuh dengan cara berdebat kepada orang yang bahkan belum mengenal mereka. Dengan langkah pelan, Nadira meletakkan map tersebut di meja resepsionis ruang VIP sebelum berbalik meninggalkan tempat itu. Di sepanjang perjalanan menuju ballroom, ia terus berusaha menenangkan dirinya. Ia mengingat satu kalimat yang sering diucapkan Arga setiap kali mereka menghadapi perlakuan tidak menyenangkan. "Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memandang kita. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita memperlakukan mereka." Kalimat sederhana itu perlahan membuat langkah Nadira kembali ringan. Sementara itu, di halaman hotel, sebuah mobil sedan tua berwarna hitam perlahan memasuki area parkir. Mobil itu jauh berbeda dibandingkan kendaraan mewah yang memenuhi halaman sejak pagi. Catnya terlihat mulai kusam. Peleknya pun sudah tidak lagi mengilap. Beberapa tamu yang melihatnya hanya melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Arga berjalan mendekat. "Selamat siang, Pak." Pintu mobil terbuka. Pria tua berambut putih yang sejak tadi mengamati Arga keluar sambil membawa tongkat kayu sederhana. Begitu melihat wajah Arga dari dekat, senyum hangat langsung menghiasi wajahnya. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Arga menatap pria itu beberapa saat. Awalnya ia tampak kebingungan. Namun beberapa detik kemudian matanya membelalak. "Bapak." Pria tua itu tertawa kecil.
Syukurlah, kamu masih mengingatku. Tanpa memedulikan seragam parkir yang dikenakannya, Arga langsung membungkukkan badan memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Pak Surya. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Pria tua tersebut menepuk pelan bahu Arga. Kamu ternyata tidak berubah. Masih serendah hati seperti dulu. Arga tersenyum tulus. Saya banyak belajar dari Bapak. Percakapan singkat itu tidak diketahui siapapun. Beberapa petugas hotel yang melihat hanya mengira pria tua tersebut adalah kerabat Arga dari kampung. Tidak ada yang menyadari bahwa nama Surya Pranoto pernah menjadi salah satu tokoh paling disegani di dunia bisnis Indonesia. Pria itu sengaja datang tanpa pengawalan, tanpa mobil mewah, tanpa jas mahal. Seolah ia hanya seorang tamu biasa. Pak Surya memandang wajah Arga beberapa saat sebelum berkata pelan. Apakah kamu masih memegang prinsip yang dulu pernah kamu janjikan kepadaku? Arga mengangguk mantap. Selama saya masih diberi kesempatan hidup, saya tidak akan pernah mengingkari janji itu. Pak Surya tersenyum puas. Bagus. Karena hari ini mungkin akan menjadi hari yang sangat penting dalam hidupmu. Arga tampak sedikit bingung. Apa maksud Bapak? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah ballroom yang mulai dipenuhi para tamu. Sebentar lagi kamu akan mengerti. Belum sempat Arga bertanya lebih jauh, seorang panitia hotel datang tergesa-gesa menghampiri mereka. Maaf Pak, apakah Bapak Surya Pranoto sudah tiba? Pak Surya menoleh sambil tersenyum. Saya orangnya. Mendengar nama itu, wajah panitia langsung berubah pucat. Iya Pak. Kami sudah menunggu Bapak sejak tadi. Silakan menuju ruang VIP. Panitia itu membungkukkan badan dengan sangat hormat. Beberapa petugas hotel yang melihat pemandangan tersebut saling berpandangan. Mereka mulai bertanya-tanya. Siapakah sebenarnya pria tua yang baru saja diperlakukan begitu hormat oleh seluruh panitia itu? Dan mengapa ia tampak begitu akrab dengan seorang petugas parkir seperti Arga? Pak Surya melangkah perlahan menuju pintu utama hotel dengan tongkat kayunya. Langkahnya memang tidak lagi secepat dulu, tetapi setiap gerakannya memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Panitia yang tadi menjemputnya berjalan sedikit di depan sambil beberapa kali menoleh ke belakang memastikan tamu kehormatan itu merasa nyaman. Dua orang petugas keamanan ikut mengawal dari sisi kanan dan kiri, meskipun Pak Surya beberapa kali mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan perlakuan khusus. Sebelum memasuki lobi, Pak Surya berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Arga yang masih berdiri di dekat area parkir. Kalau pekerjaanmu sudah selesai nanti, sempatkan bertemu denganku. Arga menganggukkan kepala dengan hormat. Baik Pak. Pak Surya tersenyum kecil, kemudian melanjutkan langkahnya memasuki hotel. Pemandangan itu ternyata tidak luput dari perhatian beberapa orang. Salah satunya adalah Leonard. Pria itu baru saja keluar dari ruang VIP setelah menyelesaikan pembicaraan singkat dengan beberapa rekan bisnisnya. Dari balik pintu kaca, ia melihat seorang tamu penting berbicara cukup lama dengan petugas parkir yang sejak pagi membuatnya kesal. Leonard mengernyitkan dahi. Siapa orang tua itu? Seorang panitia yang berdiri di dekatnya segera menjawab dengan nada penuh hormat. Itu Pak Surya Pranoto Pak. Leonard sedikit terdiam. Nama itu terasa sangat tidak asing di telinganya. Meski Pak Surya sudah lama mengundurkan diri dari dunia bisnis, pengaruhnya masih sangat besar. Banyak pengusaha sukses yang menganggap pria sepuh itu sebagai guru sekaligus penasihat. Pak Surya mengenal petugas parkir itu. Panitia tersebut menggeleng pelan. Saya juga tidak tahu Pak. Tapi tadi beliau langsung menyapa lebih dulu. Leonard memandang Arga dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak pagi, muncul sedikit rasa penasaran di dalam benaknya. Namun rasa penasaran itu segera dikalahkan oleh kesombongan. Mungkin hanya kenalan lama. Tidak mungkin lebih dari itu. Ia lalu berjalan kembali menuju ballroom tanpa memikirkannya lagi. Sementara itu, Arga kembali menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Pertemuan singkat dengan Pak Surya membuat pikirannya kembali mengingat masa-masa beberapa tahun silam. Pak Surya bukanlah orang asing dalam hidupnya.
Pria tua itu pernah menjadi sosok yang sangat berjasa ketika Arga mengalami titik terberat dalam hidupnya. Namun kenangan itu segera ia simpan kembali di dalam hati. Baginya, masa lalu tidak perlu terus dibicarakan. Yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani hidup hari ini. Di sela kesibukannya, seorang petugas kebersihan hotel menghampiri Arga sambil membawa 2 botol air mineral dingin. "Mas Arga." Arga menoleh sambil tersenyum. "Ya Pak Budi. Minum dulu." Sejak pagi belum berhenti juga. Arga menerima botol itu dengan wajah penuh terima kasih. "Terima kasih banyak." Pak Budi tertawa kecil. "Saya sudah kerja di hotel ini hampir 20 tahun. Tapi belum pernah melihat petugas parkir yang serajin kamu." Arga hanya tersenyum malu. "Semua orang di sini juga bekerja keras." Pak Budi menggeleng. "Tidak sama. Banyak orang bekerja karena diawasi. Kamu bekerja meskipun tidak ada yang melihat." Ucapan sederhana itu membuat Arga terdiam sesaat. Belum sempat ia menjawab, terdengar suara klakson cukup keras dari arah pintu masuk. Sebuah mobil SUV putih berhenti dengan posisi miring hingga menutup sebagian jalur kendaraan lain. Pengemudinya turun sambil berbicara melalui telepon tanpa sedikit pun memedulikan kendaraan di belakangnya yang mulai mengantre. Arga segera menghampiri. "Selamat siang, Pak. Boleh saya bantu menggeser mobilnya sedikit supaya kendaraan lain bisa lewat?" Pria itu menoleh sekilas. Ekspresinya langsung berubah kesal. "Aku sedang menelepon." "Tunggu." Arga tetap berdiri dengan sopan. Beberapa kendaraan di belakang mulai membunyikan klakson. Setelah panggilan telepon selesai, pria tersebut justru memandang Arga dengan wajah tidak senang. "Kamu ini petugas parkir atau polisi?" "Aku tahu cara parkir." Arga tetap berbicara dengan tenang. "Saya hanya khawatir kendaraan lain tidak bisa masuk." Pria itu mendengus. "Dasar sok mengatur." Ia akhirnya memindahkan mobilnya beberapa meter sambil terus menggerutu. Pak Budi yang melihat kejadian itu hanya menghela napas. "Kadang saya heran. Mengapa orang yang pekerjaannya paling berat justru sering menerima perlakuan paling tidak baik?" Arga menutup pintu mobil yang baru saja diparkirkannya. "Lupakan saja, Pak. Mungkin beliau sedang banyak pikiran." Pak Budi memandang Arga dengan rasa kagum. "Kamu ini benar-benar aneh. Kalau saya diperlakukan seperti itu setiap hari, mungkin sudah lama saya berhenti bekerja." Arga tersenyum tipis. "Dulu ayah saya pernah berkata, kalau kita membalas kemarahan orang lain dengan kemarahan yang sama, berarti kita sedang menyerahkan kendali diri kepada mereka. Saya tidak ingin hidup saya dikendalikan oleh emosi orang lain." Pak Budi terdiam cukup lama. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi sangat dalam. Di lantai 3 hotel, suasana ruang VIP mulai dipenuhi para tamu penting. Pak Surya duduk di salah satu kursi sambil menikmati secangkir teh hangat. Beberapa pengusaha bergantian datang menghampirinya untuk sekadar memberi salam. Semuanya menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Di sudut ruangan, Leonard memperhatikan pemandangan itu dengan penuh perhatian. Ia belum pernah melihat begitu banyak tokoh penting bersikap serendah hati kepada satu orang. Seorang koleganya kemudian berbisik pelan. "Pak Surya memang luar biasa. Banyak perusahaan besar berdiri karena nasihat beliau." Leonard mengangguk kecil. Namun pikirannya masih tertuju pada satu hal. Mengapa orang sebesar itu bisa berbicara begitu akrab dengan petugas parkir? Perasaan penasaran mulai tumbuh kembali. Tanpa disadarinya, rasa penasaran itulah yang sebentar lagi akan membawanya pada kenyataan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Pak Surya yang sejak tadi diam perlahan mengangkat cangkir tehnya. Tatapannya mengarah keluar jendela. Dari tempat duduknya, ia masih dapat melihat Arga yang tetap sibuk membantu para tamu tanpa pernah berhenti tersenyum. Pria tua itu menganggukkan kepala pelan. Di dalam hatinya, ia merasa sangat yakin. Tidak ada sedikit pun perubahan pada diri Arga. Waktu memang telah mengubah penampilannya. Seragam parkir telah membuat banyak orang memandangnya sebelah mata. Namun hati pria itu tetap sama seperti pertama kali mereka bertemu bertahun-tahun yang lalu.
Pak Surya kemudian tersenyum kecil sambil berbisik kepada dirinya sendiri. Hari ini, banyak orang akan belajar bahwa seragam tidak pernah menentukan nilai seorang manusia. Jarum jam perlahan mendekati pukul 1 siang. Ballroom utama Hotel Mahardika mulai dipenuhi oleh para tamu undangan. Suara musik instrumental terdengar lembut mengiringi percakapan para pengusaha yang saling bertukar kartu nama. Para wartawan bersiap di sisi panggung sambil mengarahkan kamera mereka ke pintu utama. Semua orang sedang menunggu dimulainya acara peluncuran proyek yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi pembicaraan hangat di dunia bisnis. Di luar gedung, suasana tidak kalah sibuk. Kendaraan terus berdatangan tanpa jeda. Arga tetap menjalankan tugasnya dengan penuh ketelitian. Sesekali ia membantu para tamu lanjut usia turun dari kendaraan. Di lain waktu ia mengangkat koper milik tamu yang datang dari luar kota. Semua dilakukan dengan kesabaran yang sama seperti sejak pagi. Panas matahari mulai terasa semakin menyengat. Peluh membasahi pelipisnya hingga meresap ke keras seragam yang dikenakan. Namun raut wajahnya tetap tenang. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia merasa lelah ataupun kesal. Dari balik kaca lantai 3, Leonard kembali memperhatikan halaman hotel. Entah mengapa pandangannya beberapa kali kembali tertuju kepada Arga. Sejak melihat kedekatan pria itu dengan Pak Surya, muncul rasa penasaran yang belum juga hilang dari dalam benaknya. Ia mencoba mengingat kembali setiap kejadian sejak pagi. Petugas parkir itu memang terlihat sangat biasa. Seragamnya sederhana. Kendaraan yang digunakan juga tidak pernah terlihat istimewa. Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sikapnya terlalu tenang. Tidak sedikit pun terlihat gugup meskipun berkali-kali menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari para tamu. Leonard menggeleng pelan. Menurutnya, mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Di dunia bisnis, penampilan seringkali menjadi cerminan kedudukan seseorang. Selama puluhan tahun ia hidup dengan keyakinan itu. Karena itulah ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa seorang petugas parkir bisa memiliki hubungan dengan orang sepenting Pak Surya. Sementara itu di ruang VIP, Pak Surya sedang berbincang ringan dengan beberapa pengusaha senior. Topik pembicaraan mereka tidak hanya mengenai proyek investasi yang akan diluncurkan hari itu, tetapi juga mengenai kondisi dunia usaha yang semakin kompetitif. Sesekali Pak Surya hanya tersenyum mendengarkan pendapat orang lain. Usianya memang tidak lagi muda. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Namun sorot matanya masih memancarkan ketegasan yang sama seperti ketika memimpin perusahaan puluhan tahun lalu. Di sela percakapan, salah seorang pengusaha bertanya dengan nada penasaran. Pak Surya, saya melihat Bapak sempat berbicara cukup lama dengan petugas parkir di depan. Pak Surya tersenyum kecil. Iya. Apakah beliau keluarga Bapak? Pak Surya menggeleng perlahan. Bukan. Lalu sahabat lama. Pak Surya kembali tersenyum. Lebih dari sekadar sahabat. Jawaban itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Pak Surya tidak melanjutkan penjelasannya. Ia sengaja membiarkan rasa penasaran itu tumbuh di benak mereka. Baginya, tidak semua hal harus dijelaskan pada waktu yang sama. Ada kebenaran yang justru akan memiliki makna lebih besar ketika tiba pada saat yang tepat. Di sisi lain hotel, Nadira baru saja menyelesaikan pekerjaannya menata ruang tamu kehormatan. Saat berjalan melewati koridor menuju balkon, tanpa sengaja pandangannya tertuju ke halaman depan. Dari kejauhan ia melihat Arga masih berdiri di tempat yang sama. Suaminya terlihat sedang membantu seorang petugas kebersihan memindahkan pot tanaman yang roboh karena tertabrak troli barang. Pekerjaan itu sebenarnya bukan tugas Arga. Namun seperti biasanya, ia selalu memilih membantu tanpa menunggu diminta. Melihat pemandangan itu, senyum tipis muncul di wajah Nadira. Hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Ia kembali teringat saat pertama kali mengenal Arga beberapa tahun lalu. Pria itu memang tidak pernah pandai berbicara panjang lebar. Ia juga bukan tipe orang yang suka menunjukkan kelebihannya di hadapan orang lain. Namun setiap tindakannya selalu membuat orang di sekitarnya merasa dihargai. Bagi Nadira, itulah alasan mengapa ia memilih Arga menjadi pendamping hidupnya. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, melainkan karena ketulusan yang tidak pernah berubah.
Beberapa menit kemudian, seorang panitia berlari tergesa menuju ruang VIP. Wajahnya terlihat tegang. Ia langsung menghampiri ketua panitia sambil membawa sebuah map berwarna merah. "Pak, ada perubahan jadwal." "Apa yang terjadi?" "Investor utama meminta acara utama diundur 30 menit." "Kenapa?" "Beliau mengatakan masih menunggu seseorang." Ketua panitia tampak kebingungan. Semua tamu penting sudah hadir. Para pejabat juga sudah duduk di tempat masing-masing. Tidak ada lagi nama besar yang belum datang. Kalau begitu, siapa sebenarnya orang yang sedang ditunggu oleh investor utama itu? Pertanyaan tersebut mulai menyebar dari satu panitia ke panitia lainnya. Tidak lama kemudian kabar itu sampai ke telinga Leonard. Ia ikut merasa heran. Siapapun orang yang sedang ditunggu pasti bukan orang biasa. Kalau tidak memiliki pengaruh besar, mustahil seorang investor rela menunda acara sebesar ini hanya demi menunggu kedatangannya. Di saat seluruh tamu sibuk menebak-nebak identitas orang misterius itu, Arga masih tetap berada di halaman hotel. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa di dalam gedung sedang terjadi perubahan besar. Fokusnya hanya satu: memastikan setiap tamu merasa nyaman sejak pertama kali menginjakan kaki di hotel tersebut. Dari kejauhan, Pak Surya kembali memandang ke arah halaman melalui jendela besar ruang VIP. Senyum bangga perlahan menghiasi wajahnya. Di dalam hati ia berkata pelan, "Tetaplah seperti itu, Arga." Tidak lama lagi semua orang akan mengetahui bahwa kehormatan seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh seragam yang ia kenakan. Pak Surya kemudian menutup matanya sejenak. Sementara di luar ruangan, roda takdir perlahan mulai bergerak menuju sebuah peristiwa yang akan mengubah cara seluruh tamu memandang pria berseragam parkir itu. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Ballroom utama Hotel Mahardika akhirnya dipenuhi hampir seluruh tamu undangan. Cahaya lampu kristal memantulkan kilau yang lembut di atas lantai marmer berwarna krem. Deretan meja bundar yang dihiasi bunga anggrek putih tampak tersusun sempurna. Di sisi ruangan, para pelayan hotel berdiri rapi menunggu instruksi berikutnya. Sementara itu, para wartawan mulai memenuhi area depan panggung untuk mengabadikan setiap momen penting yang akan segera berlangsung. Meski acara utama belum dimulai, suasana di dalam hotel sudah terasa begitu hidup. Para pengusaha saling memperkenalkan diri, pejabat pemerintah berbincang mengenai proyek pembangunan yang akan diumumkan hari itu, sedangkan para tamu lain menikmati hidangan ringan yang disediakan panitia. Di balik kemegahan itu, Arga masih menjalankan pekerjaannya di halaman depan hotel. Baginya, acara sebesar apapun tidak mengubah tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Selama masih ada kendaraan yang datang dan tamu yang membutuhkan bantuan, ia akan tetap berada di tempatnya. Sesekali ia mengusap peluh yang membasahi dahinya menggunakan sapu tangan kecil yang disimpan di saku seragam. Matahari memang mulai bergeser ke arah barat, tetapi hawa panas yang memantul dari aspal halaman hotel masih terasa menyengat. Tidak jauh dari tempat Arga berdiri, Nadira keluar dari ballroom untuk mengambil beberapa dokumen yang tertinggal di ruang administrasi. Langkahnya terhenti ketika melihat suaminya sedang membantu seorang tamu lansia menuruni anak tangga. Pria tua itu berjalan sangat pelan sambil memegang tongkat. Arga dengan sabar mendampingi hingga tamu tersebut benar-benar merasa aman memasuki lobi hotel. Pemandangan sederhana itu membuat Nadira tersenyum tipis. Ia kembali teringat alasan mengapa dirinya jatuh hati kepada Arga. Suaminya tidak pernah memilih kepada siapa ia harus berbuat baik. Baginya setiap orang pantas diperlakukan dengan hormat, tanpa memandang usia, jabatan, ataupun kekayaan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki hati yang sama. Beberapa saat kemudian sebuah mobil mewah berhenti cukup keras di depan pintu utama hotel. Leonard turun lebih dulu, diikuti dua orang rekan bisnis yang sejak tadi menemaninya. Tatapan Leonard langsung tertuju kepada Arga. Entah mengapa sejak melihat kedekatan Arga dengan Pak Surya, rasa tidak nyaman mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi egonya menolak untuk mempercayainya. Saat hendak memasuki lobi, Leonard sengaja menghentikan langkahnya tepat di depan Arga. Ia menatap seragam parkir yang dikenakan pria itu dari atas hingga bawah. Senyum tipis yang muncul di wajahnya bukanlah senyum ramah, melainkan senyum meremehkan.
Seragamu mulai kusut. Arga menoleh dengan tenang. Maaf Pak, hari ini kendaraan memang cukup ramai. Leonard menganggukkan kepala pelan sambil menyilangkan kedua tangannya. Kalau bekerja di tempat seperti ini seharusnya penampilan juga dijaga. Jangan sampai tamu penting mengira hotel ini mempekerjakan orang yang tidak profesional. Beberapa tamu yang baru turun dari kendaraan mulai memperhatikan percakapan tersebut. Arga tetap berdiri dengan sikap yang sama. Ia tidak merasa perlu membela diri. Baginya, pekerjaan jauh lebih penting daripada memperpanjang perdebatan yang tidak akan menghasilkan apapun. Melihat Arga tetap diam, Leonard justru merasa semakin percaya diri. Aku dengar tadi kamu cukup akrab dengan Pak Surya. Arga menganggukkan kepala singkat. Iya Pak. Kalian keluarga? Tidak. Kalau begitu jangan terlalu percaya diri hanya karena sempat diajak bicara beberapa menit. Leonard tersenyum kecil. Banyak orang sering salah paham hanya karena disapa orang penting. Ucapan itu diiringi tawa pelan dari dua orang rekannya. Arga tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala sebentar sebagai bentuk penghormatan sebelum kembali membantu tamu lain yang baru datang. Sikap itu justru membuat Leonard merasa seolah dirinya diabaikan. Perasaan kesal kembali memenuhi dadanya. Di saat yang sama, Nadira yang masih berada tidak jauh dari sana menyaksikan seluruh kejadian itu. Tangannya mengepal pelan. Bukan karena ia ingin membalas penghinaan tersebut, melainkan karena ia tahu betapa keras perjuangan suaminya selama ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa setiap pagi Arga berangkat sebelum matahari terbit. Ia hampir tidak pernah mengeluh meskipun pulang dalam keadaan tubuh kelelahan. Bahkan ketika gajinya terlambat sekalipun, Arga selalu berkata bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Semua perjuangan itu kini seolah tidak berarti di mata orang-orang yang hanya melihat seragam yang dikenakannya. Beberapa menit kemudian, seorang anak kecil berlari keluar dari lobi sambil menangis. Balon yang dipegangnya terlepas dan terbang menuju jalan utama. Anak itu spontan mengejar tanpa melihat keadaan sekitar. Dari arah berlawanan, sebuah mobil sedang memasuki area hotel dengan kecepatan yang cukup tinggi. Beberapa orang langsung berteriak panik. Sopir mobil menginjak rem sekuat tenaga. Suara gesekan ban terdengar memekakan telinga. Dalam hitungan detik, Arga berlari secepat mungkin menuju anak tersebut. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia meraih tubuh anak itu lalu menjatuhkan dirinya ke sisi jalan. Mobil berhenti hanya beberapa sentimeter dari posisi mereka. Suasana mendadak hening. Beberapa tamu memegang dada karena masih terkejut. Ibu anak tersebut langsung berlari sambil menangis dan memeluk putranya erat-erat. Arga bangkit perlahan. Seragamnya menjadi kotor karena bergesekan dengan aspal, sementara siku kirinya tampak lecet akibat menahan benturan. Ia hanya tersenyum kecil ketika memastikan anak itu tidak mengalami luka sedikit pun. Di antara kerumunan tamu, Pak Surya yang baru keluar dari ruang VIP memperhatikan kejadian itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria tua itu menarik napas panjang. Senyum bangga perlahan menghiasi wajahnya. Di dalam hati ia berkata, "Ternyata kamu memang belum berubah, Arga. Jabatan boleh berganti. Keadaan hidup bisa berubah. Tetapi hatimu tetap sama seperti pertama kali aku mengenalmu." Sementara itu Leonard hanya berdiri mematung. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keberanian yang lahir bukan karena ingin dipuji, melainkan karena sudah menjadi bagian dari watak seseorang. Namun rasa kagum itu hanya muncul sesaat. Egonya kembali mengambil alih. Ia segera membuang pandangan ke arah lain seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal tanpa ia sadari, sejak detik itu beberapa tamu mulai melihat Arga dengan cara yang berbeda. Langit sore mulai berubah menjadi jingga. Cahaya matahari yang perlahan turun memantulkan warna keemasan di dinding kaca Hotel Mahardika. Kesibukan di halaman depan belum juga berkurang. Kendaraan masih datang silih berganti membawa tamu yang ingin menghadiri acara peluncuran proyek terbesar tahun itu. Di dalam ballroom, acara akhirnya resmi dimulai. Tepuk tangan bergema ketika pembawa acara mempersilakan para tamu kehormatan menempati kursi yang telah disiapkan. Kamera televisi lokal mulai menyorot setiap sudut ruangan.
Wartawan sibuk mengabadikan momen demi momen yang dianggap penting. Di luar gedung, Arga tetap berada di tempatnya. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa beberapa pasang mata kini mulai memperhatikannya dengan rasa penasaran. Sejak kejadian saat menyelamatkan seorang anak kecil tadi siang, beberapa tamu mulai mengenali wajah petugas parkir yang selalu tersenyum itu. Namun bagi Arga, semua itu tidak berarti apapun. Ia tetap menyambut setiap tamu dengan keramahan yang sama. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah tepuk tangan manusia, melainkan kesempatan untuk menjalankan pekerjaan dengan jujur sampai hari berakhir. Angin sore berembus pelan membawa daun-daun kering melintasi halaman hotel. Arga mengambil sapu lidi yang berada di dekat pos keamanan. Tanpa diminta siapapun, ia mulai membersihkan area masuk agar tetap terlihat rapi sebelum malam tiba. Beberapa petugas hotel yang melihatnya hanya menggeleng sambil tersenyum. Mereka sudah terbiasa melihat Arga melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Bagi Arga, selama sesuatu itu bisa meringankan pekerjaan orang lain, tidak ada alasan untuk berpangku tangan. Di lantai 2 hotel, Leonard sedang berbincang dengan beberapa relasi bisnisnya. Percakapan mereka sesekali terhenti ketika membahas kejadian yang baru saja terjadi di halaman depan. Beberapa tamu memuji keberanian Arga. Mereka mengatakan tidak semua orang berani mempertaruhkan keselamatan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Pujian-pujian itu membuat Leonard merasa kurang nyaman. Entah mengapa, ia tidak menyukai ketika perhatian mulai tertuju kepada seorang petugas parkir. Menurutnya, setiap orang seharusnya tetap berada pada tempatnya. Ia percaya bahwa penghormatan hanya pantas diberikan kepada mereka yang memiliki jabatan dan keberhasilan besar. Pemikiran itu sudah melekat di dalam dirinya sejak bertahun-tahun. Tidak mudah mengubah keyakinan yang dibangun oleh kesombongan. Di sudut lain ballroom, Nadira sibuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai jadwal. Sesekali pandangannya mengarah keluar ruangan melalui dinding kaca yang tinggi. Dari kejauhan ia masih dapat melihat sosok Arga yang berdiri di halaman. Ada rasa bangga yang tumbuh di dalam hatinya. Suaminya mungkin tidak mengenakan jas mahal. Ia juga tidak duduk di kursi tamu kehormatan. Namun di mata Nadira, Arga selalu menjadi lelaki paling terhormat yang pernah ia kenal. Tidak lama kemudian, suasana hotel berubah sedikit tegang. Seorang panitia terlihat berlari tergesa menuju ruang administrasi. Wajahnya tampak cemas seolah baru saja menerima kabar yang tidak diharapkan. Beberapa menit kemudian, beberapa petugas keamanan ikut bergerak menuju area parkir bawah tanah. Kabar itu menyebar dengan cepat. Salah satu tamu penting kehilangan sebuah tas kerja. Tas tersebut berisi dokumen proyek bernilai miliaran rupiah, sebuah komputer jinjing, dan beberapa berkas yang belum sempat disalin. Kehilangan itu langsung membuat seluruh panitia panik. Area hotel mulai diperiksa satu persatu. Petugas keamanan meminta seluruh kendaraan yang akan keluar untuk menunggu sementara. Suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh bisik-bisik. Beberapa tamu mulai saling bertanya. Tidak sedikit yang menduga telah terjadi pencurian. Leonard yang mendengar kabar itu segera menghampiri lokasi pemeriksaan. Ia memperhatikan petugas keamanan yang sedang meminta rekaman kamera pengawas. Tatapannya kemudian berhenti pada Arga. Pria itu adalah orang yang sejak pagi menjaga area parkir. Tanpa memiliki bukti apapun, sebuah prasangka langsung muncul di dalam pikirannya. Kadang manusia terlalu mudah menilai hanya berdasarkan keadaan yang terlihat di depan mata. Seragam sederhana seringkali menjadi sasaran pertama ketika sebuah masalah muncul. Leonard berjalan mendekati ketua keamanan hotel. Dengan suara pelan namun cukup jelas untuk didengar beberapa orang di sekitarnya, ia menyampaikan pendapatnya. Sebaiknya semua petugas parkir ikut diperiksa. Ketua keamanan menganggukkan kepala. Itu memang prosedurnya, Pak. Leonard kembali melirik ke arah Arga, terutama yang sejak pagi bertugas sendirian. Ucapan itu membuat beberapa tamu mulai ikut memandang Arga. Tatapan mereka perlahan berubah. Rasa simpati yang muncul beberapa jam sebelumnya mulai tergantikan oleh prasangka. Tidak ada yang berbicara secara langsung. Namun bisikan kecil mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Begitulah fitnah seringkali bermula. Bukan dari sebuah kepastian,
melainkan dari dugaan yang terus diulang hingga terdengar seperti kebenaran. Arga dipanggil menuju ruang keamanan. Ia datang tanpa menunjukkan kepanikan sedikitpun. Langkahnya tetap tenang. Wajahnya tetap teduh. Ia memahami bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari prosedur yang harus dihormati. Orang yang tidak menyimpan kesalahan di dalam hatinya tidak pernah takut menghadapi sebuah pemeriksaan. Dari balik koridor, Nadira melihat suaminya berjalan ditemani 2 petugas keamanan. Perasaannya langsung tidak tenang. Ia ingin menghampiri, tetapi pekerjaannya belum selesai. Sementara itu di ruang VIP, Pak Surya baru saja menerima kabar yang sama. Pria tua itu menutup perlahan map yang sedang dibacanya. Sorot matanya berubah lebih serius. Ia tidak mengatakan apapun. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan badai itu akan menjadi awal dari terbukanya sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Suasana di ruang keamanan Hotel Mahardika berubah menjadi jauh lebih sunyi dibandingkan keramaian ballroom di lantai atas. Cahaya lampu putih menerangi ruangan sederhana yang dipenuhi layar monitor kamera pengawas. Beberapa petugas berdiri mengamati rekaman yang terus diputar sejak 1 jam terakhir. Arga duduk dengan tenang di salah satu kursi yang disediakan. Wajahnya tetap terlihat tenang meskipun kini hampir semua perhatian tertuju kepadanya. Ia memahami bahwa setiap orang yang berada di area parkir memang harus dimintai keterangan. Tidak ada sedikit pun rasa marah yang terlihat dari sorot matanya. Ketua keamanan membuka sebuah buku laporan lalu mulai mencatat waktu hilangnya tas kerja milik tamu penting tersebut. Semua prosedur dilakukan sesuai aturan. Tidak ada nada kasar maupun perlakuan yang merendahkan. Namun suasana tetap terasa berat karena berbagai prasangka mulai berkembang di luar ruangan. Di koridor hotel, beberapa tamu mulai saling berbisik. Mereka mencoba menebak siapa pelaku yang sebenarnya. Ada yang mengatakan pencurinya pasti orang luar. Ada pula yang mulai mengaitkannya dengan petugas yang bertugas di area parkir. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengetahui fakta. Namun dugaan perlahan berubah menjadi cerita. Cerita berubah menjadi keyakinan. Begitulah prasangka seringkali tumbuh lebih cepat daripada kebenaran. Di lantai atas, acara peluncuran proyek tetap berjalan. Pembawa acara berusaha menjaga suasana tetap hangat agar para tamu tidak mengetahui kepanikan yang sedang terjadi di bawah. Musik masih terdengar mengalun. Tepuk tangan masih sesekali menggema. Akan tetapi sebagian panitia mulai kehilangan fokus. Nadira beberapa kali menoleh ke arah pintu ballroom. Pikirannya tidak lagi berada pada acara yang sedang berlangsung. Ia mengenal suaminya lebih dari siapapun. Arga mungkin tidak memiliki harta yang berlimpah. Namun ia memiliki satu hal yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang, yaitu kejujuran. Karena itulah Nadira sama sekali tidak percaya terhadap dugaan yang mulai beredar. Sementara itu Leonard berdiri di dekat jendela besar sambil memandang halaman hotel dari kejauhan. Entah mengapa hatinya masih belum merasa tenang. Sejak pagi ia berkali-kali bertemu Arga. Pria berseragam parkir itu memang selalu terlihat sederhana, tetapi sikapnya sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang memiliki niat buruk. Sesaat keraguan muncul di dalam pikirannya. Namun ego segera mengambil alih. Ia memilih mempercayai prasangkanya sendiri daripada mencoba memahami kenyataan yang sebenarnya. Di ruang keamanan, pemeriksaan terus berlangsung. Rekaman kamera diputar berulang kali. Satu persatu kendaraan yang keluar masuk mulai dicocokkan dengan waktu hilangnya tas tersebut. Beberapa petugas mulai memperhatikan sesuatu yang terasa janggal. Tas itu memang terlihat dibawa masuk ke area hotel. Namun tidak ada satupun rekaman yang menunjukkan tas tersebut dibawa keluar melewati pintu utama. Artinya hanya ada 2 kemungkinan. Tas itu masih berada di dalam hotel. Atau seseorang sengaja menyembunyikannya. Ketua keamanan menarik napas panjang. Kasus itu ternyata jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan. Di sisi lain ruangan, Arga tiba-tiba mengingat sesuatu. Sebelum acara dimulai, ia sempat melihat seorang pria muda mengenakan jas abu-abu berjalan tergesa menuju area ruang rapat sambil membawa tas kerja berwarna hitam. Beberapa menit kemudian pria itu kembali melewati halaman dengan wajah panik karena menerima panggilan telepon. Saat itu tangannya hanya membawa map berwarna biru.
Tas hitam yang sebelumnya dibawanya sudah tidak terlihat. Arga mencoba mengingat setiap detail yang masih tersimpan di dalam benaknya. Ia tidak ingin memberikan keterangan yang belum pasti. Baginya, kejujuran berarti menyampaikan apa yang benar-benar dilihat, bukan apa yang diduga. Setelah beberapa saat berpikir, Arga akhirnya menyampaikan ingatannya kepada petugas keamanan. Keterangan itu langsung dicatat. Petugas kemudian memeriksa kembali rekaman kamera sesuai waktu yang disebutkan Arga. Beberapa menit berlalu. Semua mata tertuju pada layar monitor. Rekaman itu memperlihatkan seorang pria memasuki koridor ruang rapat sambil membawa tas hitam. Tidak lama kemudian pria yang sama keluar dengan tergesa sambil menerima telepon. Tangannya memang hanya membawa sebuah map. Ketua keamanan saling berpandangan dengan rekannya. Jejak baru akhirnya ditemukan. Pemeriksaan segera diarahkan menuju ruang rapat yang sebelumnya tidak termasuk area pencarian. Sementara itu, kabar mengenai pemeriksaan terhadap Arga telanjur menyebar ke berbagai sudut hotel. Tidak sedikit tamu yang mulai memandangnya dengan penuh kecurigaan ketika melihatnya keluar dari ruang keamanan. Arga tetap berjalan dengan langkah yang sama. Ia tidak berusaha menjelaskan apapun kepada siapapun. Ia percaya bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan setiap saat. Apabila memang waktunya tiba, kenyataan akan berbicara jauh lebih lantang daripada pembelaan apapun. Dari kejauhan, Pak Surya memperhatikan Arga dengan sorot mata penuh kebanggaan. Pria tua itu melihat sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Ketika difitnah, Arga tidak kehilangan ketenangannya. Ketika dicurigai, ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih tetap menjaga kehormatan dirinya melalui sikap. Pak Surya tersenyum pelan. Di dalam hidup, ujian terbesar seringkali bukan ketika seseorang kehilangan harta. Ujian terbesar adalah ketika nama baiknya dipertanyakan. Pada saat seperti itulah karakter asli seseorang akan terlihat dengan jelas. Beberapa menit kemudian, seorang petugas keamanan berlari tergesa dari arah ruang rapat menuju lobi hotel. Wajahnya terlihat sangat tegang. Ia membawa sebuah tas kerja berwarna hitam yang sejak tadi dicari oleh seluruh panitia. Tas itu akhirnya ditemukan. Namun tempat ditemukannya membuat semua orang terdiam. Tas tersebut bukan berada di area parkir. Bukan pula dibawa keluar oleh seseorang. Tas itu tertinggal di dalam lemari ruang rapat yang sebelumnya dikunci setelah acara persiapan selesai. Suasana hotel mendadak berubah hening. Semua orang saling memandang. Perlahan mereka mulai menyadari satu kenyataan yang tidak menyenangkan. Seorang pria yang sejak tadi dicurigai ternyata sama sekali tidak bersalah. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah menghakimi seseorang hanya karena seragam yang dikenakannya. Di sudut ruangan, Leonard berdiri mematung. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Arga, muncul rasa bersalah yang tidak mampu ia abaikan. Namun ia belum mengetahui bahwa penyesalan itu hanyalah awal dari kejutan yang jauh lebih besar. Karena sebentar lagi, masa lalu Arga akan mulai mengetuk pintu kehidupan mereka satu persatu. Sore perlahan berganti menjadi malam. Cahaya lampu yang menghiasi halaman Hotel Mahardika mulai menyala satu persatu. Pantulannya membentuk bayangan panjang di atas lantai granit yang baru saja dibersihkan setelah kesibukan acara siang tadi. Suasana hotel kembali tenang. Tas kerja yang sempat menghilang akhirnya berhasil ditemukan. Kepanikan para panitia mulai mereda. Para tamu kembali menikmati jalannya acara tanpa mengetahui bahwa beberapa jam sebelumnya seorang pria hampir kehilangan nama baiknya hanya karena sebuah prasangka. Arga kembali berdiri di tempat semula. Seolah tidak pernah terjadi apapun. Ia tetap membantu membuka pintu kendaraan. Mengarahkan mobil yang datang. Memberikan senyum yang sama kepada setiap tamu yang melintas di hadapannya. Tidak ada sedikit pun raut kesal di wajahnya. Ia tidak merasa perlu mengingat perlakuan orang-orang yang sempat mencurigainya. Bagi Arga, memaafkan jauh lebih ringan daripada membawa kemarahan pulang ke rumah. Di sisi lain hotel, Leonard berdiri seorang diri di dekat balkon lantai 2. Tatapannya mengarah ke halaman depan. Dari tempat itu ia dapat melihat Arga yang masih bekerja seperti biasa. Entah mengapa hatinya mulai terasa tidak tenang. Bayangan kejadian sore tadi terus berputar di dalam pikirannya.
Ia menyadari bahwa dirinya terlalu cepat menilai seseorang. Namun harga diri yang terlalu tinggi membuatnya belum mampu mengakui kesalahan itu secara langsung. Kadang manusia lebih mudah meminta maaf kepada orang asing daripada mengakui kesalahan kepada orang yang pernah ia remehkan. Sementara itu Pak Surya perlahan meninggalkan ruang VIP. Langkahnya berhenti sesaat ketika melewati sebuah lorong yang dipenuhi foto-foto lama pembangunan Hotel Mahardika. Beliau memperhatikan satu foto berbingkai besar yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan proses pembangunan hotel bertahun-tahun yang lalu. Pandangan Pak Surya tertuju cukup lama pada gambar tersebut. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Kenangan lama kembali memenuhi pikirannya. Kenangan tentang seseorang yang pernah mengajarkan bahwa keberhasilan tidak pernah dibangun oleh satu orang saja, melainkan oleh banyak tangan yang bekerja dalam diam. Pak Surya menghela napas panjang. Waktu memang mampu mengubah banyak hal. Gedung menjadi lebih megah. Teknologi menjadi lebih canggih. Orang-orang datang dan pergi. Namun nilai kejujuran tetap menjadi pondasi yang tidak pernah berubah. Beberapa saat kemudian seorang pria parubaya datang menghampiri Pak Surya. Wajahnya terlihat penuh rasa hormat. "Pak Surya." Pria tua itu menoleh sambil tersenyum. "Apa kabar?" Pria tersebut membungkukkan badan sebentar sebelum menjawab. "Alhamdulillah baik. Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Mereka berbincang ringan selama beberapa menit. Di tengah percakapan itu, pria parubaya tersebut tanpa sengaja melihat Arga yang sedang membantu tamu di halaman hotel. Wajahnya langsung berubah. Tatapannya dipenuhi rasa heran. Ia memperhatikan lebih lama seolah takut salah mengenali seseorang. Pak Surya menyadari perubahan ekspresi itu. Beliau hanya tersenyum kecil. "Sepertinya kamu mengenalnya." Pria itu mengangguk perlahan. "Saya merasa pernah bertemu. Tapi saya tidak yakin." Pak Surya tidak menjawab. Beliau sengaja membiarkan rasa penasaran itu tumbuh. Masih belum waktunya. Di halaman hotel, Arga baru saja selesai membantu seorang ibu membawa kursi roda menuju pintu masuk. Ibu tersebut berkali-kali mengucapkan terima kasih. Arga hanya membalas dengan senyum sederhana. Baginya, membantu orang lain bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan. Kebaikan yang paling tulus adalah kebaikan yang dilakukan tanpa berharap dikenang. Tidak jauh dari sana, Nadira memperhatikan suaminya dari balik pintu lobi. Perasaan haru perlahan memenuhi dadanya. Ia mengetahui betul bahwa Arga selalu seperti itu sejak pertama kali mereka bertemu. Apapun pekerjaannya, dimanapun tempatnya, sikapnya tidak pernah berubah. Malam semakin larut. Acara utama akhirnya selesai. Satu persatu tamu mulai meninggalkan hotel. Deretan mobil mewah kembali memenuhi halaman depan. Arga tetap menjalankan tugasnya hingga kendaraan terakhir keluar dari area hotel. Saat suasana mulai lengang, sebuah mobil sedan hitam perlahan berhenti tepat di depan pos parkir. Kaca jendela belakang terbuka perlahan. Pak Surya duduk di dalamnya. Beliau memandang Arga dengan senyum hangat yang sejak pagi tidak pernah berubah. "Besok pagi kalau kamu ada waktu datanglah ke rumah." Arga sedikit terkejut. Namun ia segera menganggukkan kepala. "Baik Pak." Pak Surya kembali tersenyum. "Ada sesuatu yang sudah terlalu lama saya simpan. Dan sudah waktunya kita membicarakannya." Mobil itu kemudian melaju perlahan meninggalkan halaman hotel. Arga berdiri memandang lampu belakang mobil yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Ia tidak mengetahui alasan mengapa Pak Surya mengundangnya. Namun jauh di dalam hatinya muncul firasat bahwa pertemuan esok hari akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di sisi lain, Leonard tanpa sengaja melihat mobil Pak Surya berhenti cukup lama di depan Arga. Rasa penasarannya kini tumbuh jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pria berseragam parkir itu? Mengapa seorang tokoh yang begitu dihormati selalu memperlakukannya dengan penuh rasa hormat? Dan rahasia apa yang selama ini belum diketahui oleh semua orang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus memenuhi pikiran Leonard. Tanpa ia sadari, jawaban yang selama ini ia cari sudah berada sangat dekat. Tinggal menunggu waktu untuk terbuka sepenuhnya.
Matahari baru saja terbit ketika aktivitas kembali dimulai di Hotel Mahardika. Embun pagi masih menempel di dedaunan yang berjajar rapi di sepanjang halaman depan. Udara terasa lebih sejuk dibandingkan hari sebelumnya. Para petugas kebersihan mulai menyapu pelataran, sementara beberapa kendaraan pengiriman bahan makanan keluar masuk melalui pintu belakang hotel. Arga datang lebih awal seperti biasanya. Ia menggantungkan seragam kerjanya yang baru disetrika dengan rapi di dalam loker kecil milik petugas parkir. Setelah mengenakannya, ia berdiri beberapa saat memandang halaman hotel yang masih sepi. Baginya, setiap pagi selalu menjadi kesempatan baru untuk memulai pekerjaan dengan hati yang bersih. Hari kemarin telah berlalu. Prasangka yang sempat mengarah kepadanya juga telah selesai. Ia memilih meninggalkan semua itu tanpa menyimpan sedikit pun rasa dendam. Seseorang yang terus membawa luka masa lalu tidak akan pernah memiliki ruang untuk menerima kebahagiaan yang baru. Beberapa menit kemudian kendaraan para tamu mulai berdatangan. Arga kembali menjalankan tugasnya seperti biasa. Senyumnya tetap sama. Keramahannya tidak berubah sedikit pun. Tidak ada tanda bahwa dirinya baru saja melalui hari yang melelahkan. Di sisi lain gedung, Leonard memasuki hotel dengan langkah cepat. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur. Bayangan tentang Arga terus muncul di dalam pikirannya. Ia sadar telah salah menilai seseorang. Namun semakin ia mengingat kejadian itu, semakin besar pula rasa gengsi yang tumbuh di dalam dirinya. Ada orang yang meminta maaf karena merasa bersalah. Ada pula yang justru semakin keras mempertahankan kesombongan agar tidak terlihat kalah. Leonard termasuk golongan yang kedua. Sesampainya di ruang kerja sementara yang disediakan panitia, ia menerima laporan mengenai kontrak kerjasama yang akan ditandatangani hari itu. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Seluruh tamu penting kembali dijadwalkan berkumpul pada siang hari. Acara itu jauh lebih penting dibandingkan acara kemarin. Kesalahan sekecil apapun tidak boleh terjadi. Leonard lalu berjalan menuju lobi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sempurna. Saat melewati halaman depan, pandangannya kembali bertemu dengan Arga. Untuk beberapa detik mereka saling berhadapan. Arga menganggukkan kepala dengan sopan sebagai bentuk penghormatan. Leonard hanya membalas dengan tatapan datar sebelum melanjutkan langkahnya. Di dalam hatinya masih tersimpan keyakinan bahwa kehidupan selalu ditentukan oleh kedudukan. Ia belum memahami bahwa nilai seseorang seringkali baru terlihat ketika ujian datang. Menjelang siang, halaman hotel kembali dipenuhi kendaraan mewah. Beberapa pejabat daerah mulai berdatangan. Wartawan sibuk mengambil gambar. Para panitia berlari ke sana kemari memastikan tidak ada kesalahan. Di tengah kesibukan itu, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang pengusaha asing turun bersama penerjemahnya. Arga segera membukakan pintu kendaraan dengan penuh hormat. Tanpa diduga, pengusaha tersebut tersenyum hangat lalu menjabat tangan Arga cukup lama. Beberapa orang yang melihat kejadian itu tampak heran. Mereka tidak mengerti mengapa tamu penting tersebut terlihat begitu ramah kepada seorang petugas parkir. Padahal Arga sendiri tampak biasa saja. Ia hanya membantu tamunya seperti kepada semua orang yang datang. Pemandangan itu kembali membuat Leonard merasa tidak nyaman. Semakin banyak orang penting yang memperlakukan Arga dengan penuh penghormatan. Sementara dirinya justru semakin tidak memahami siapa sebenarnya pria itu. Perasaan yang tidak menentu seringkali membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tanpa berpikir panjang, Leonard memanggil Arga ke depan beberapa panitia yang sedang berkumpul. Suasana mendadak menjadi lebih tenang. Beberapa orang mulai memperhatikan. Leonard berdiri tegak sambil memandang Arga. "Saya harap mulai hari ini kamu lebih fokus pada pekerjaanmu." Arga tetap berdiri tenang. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak." Leonard menganggukkan kepala pelan. "Jangan terlalu banyak berbincang dengan tamu penting. Tugasmu hanya mengatur kendaraan. Jangan sampai mereka merasa terganggu." Arga menerima ucapan itu tanpa membantah. "Baik, Pak." Jawabannya singkat. Tidak ada nada kesal. Tidak ada pembelaan. Sikap itu justru membuat beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa tidak nyaman. Mereka melihat seorang pria sedang ditegur di depan banyak orang.
Padahal tidak ada kesalahan yang benar-benar dilakukan. Nadira yang kebetulan melintas menghentikan langkahnya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membela suaminya. Namun ia tahu Arga tidak akan menyukai keributan. Arga selalu berkata bahwa kehormatan seseorang tidak akan bertambah karena memenangkan perdebatan. Kehormatan tumbuh dari kesabaran ketika diperlakukan tidak adil. Leonard kemudian berbalik meninggalkan halaman hotel. Ia merasa telah menunjukkan siapa yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Namun ia tidak menyadari bahwa hampir semua orang yang melihat kejadian itu justru mulai bersimpati kepada Arga. Sementara itu, di sebuah rumah tua yang berada tidak jauh dari pusat kota, Pak Surya sedang duduk di ruang kerjanya. Di atas meja kayu jati terbentang beberapa map berwarna coklat yang telah tersusun rapi sejak pagi. Pria tua itu membuka salah satunya dengan sangat perlahan. Di dalam map tersebut tersimpan berbagai dokumen lama yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Matanya berhenti pada sebuah lembaran yang telah menguning dimakan usia. Beliau tersenyum tipis. Waktunya sudah semakin dekat. Kalimat itu diucapkan sangat pelan. Hanya dirinya sendiri yang mendengarnya. Pak Surya kemudian menutup kembali map tersebut lalu memandang keluar jendela. Langit siang terlihat cerah. Namun beliau mengetahui bahwa badai terbesar belum benar-benar berlalu. Besok akan menjadi hari yang mengubah hidup banyak orang. Bukan hanya bagi Arga, tetapi juga bagi mereka yang selama ini menilai seseorang hanya dari pakaian dan pekerjaannya. Pagi berikutnya datang dengan langit yang begitu cerah. Cahaya matahari perlahan menyelimuti halaman Hotel Mahardika yang kembali dipenuhi aktivitas. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling mengubah kehidupan mereka. Arga datang lebih awal seperti biasanya. Ia membersihkan area parkir, merapikan pembatas jalan, memastikan setiap kendaraan dapat keluar masuk dengan aman. Semua dilakukan dengan ketenangan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak jauh dari sana, Nadira memperhatikan suaminya sambil tersenyum kecil. Di dalam hati ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memperlihatkan kepada semua orang siapa sebenarnya Arga. Bukan melalui kemarahan, bukan melalui balas dendam, melainkan melalui kebenaran. Sementara itu di rumahnya, Pak Surya mengenakan jas berwarna abu-abu tua yang sudah lama tidak dipakainya. Di tangannya terdapat sebuah map kulit berwarna coklat yang sejak kemarin tidak pernah lepas dari pandangannya. Beliau melangkah menuju mobil. Hari itu beliau telah mengambil sebuah keputusan besar. Kebenaran tidak boleh lagi disimpan terlalu lama. Sesampainya di Hotel Mahardika, kedatangan Pak Surya kembali disambut hangat oleh seluruh panitia. Para tamu penting yang mengenalnya segera berdiri memberikan salam hormat. Namun berbeda dengan hari sebelumnya, kali ini Pak Surya tidak langsung menuju ruang VIP. Beliau justru meminta seluruh panitia mengumpulkan semua tamu di ballroom utama. Permintaan itu membuat banyak orang kebingungan. Acara tambahan tidak ada dalam susunan jadwal. Beberapa menit kemudian ballroom kembali dipenuhi para tamu. Leonard duduk di barisan depan dengan wajah penuh tanda tanya. Nadira ikut berdiri di sisi ruangan bersama beberapa panitia. Sementara Arga masih berada di luar gedung karena mengatur kendaraan tamu terakhir yang baru datang. Pak Surya perlahan berdiri di atas panggung. Ruangan langsung menjadi sunyi. Beliau memandang seluruh tamu satu persatu sebelum mulai berbicara. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sudah terlalu lama saya simpan. Suara beliau terdengar tenang. Namun setiap kalimatnya membuat seluruh ruangan memperhatikan dengan saksama. Saya melihat beberapa hari terakhir ada seseorang yang dipandang rendah hanya karena pekerjaannya. Ruangan semakin hening. Tidak sedikit orang mulai saling berpandangan. Pak Surya melanjutkan ucapannya. Kita hidup di zaman ketika jas mahal lebih mudah dihormati daripada hati yang jujur. Padahal kehidupan seringkali membuktikan hal yang sebaliknya. Leonard mulai merasa tidak nyaman. Entah mengapa ia memiliki firasat bahwa pembicaraan itu berkaitan dengan seseorang. Pak Surya membuka map kulit yang sejak tadi dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen, foto-foto lama, dan sebuah piagam yang sudah mulai menguning. Beliau mengangkat salah satu foto. Itu adalah foto 15 tahun yang lalu. Kalian mungkin tidak mengenalnya.
Tetapi saya sangat mengenal pemuda ini. Seluruh tamu memperhatikan layar besar ketika foto tersebut ditampilkan. Terlihat seorang pemuda mengenakan seragam sederhana sedang berdiri di lokasi pembangunan sebuah panti asuhan. Di sampingnya berdiri Pak Surya yang saat itu masih terlihat jauh lebih muda. Ruangan mulai dipenuhi bisikan. Beberapa orang mencoba mengenali wajah dalam foto itu. Leonard ikut memperhatikan. Matanya perlahan membesar. Wajah pemuda dalam foto itu terasa sangat akrab. Hanya saja saat itu ia mengenakan pakaian yang berbeda. Pak Surya tersenyum tipis. 15 tahun lalu perusahaan saya hampir bangkrut. Saya kehilangan banyak rekan. Saya kehilangan kepercayaan banyak orang. Tetapi ada satu anak muda yang tetap bertahan membantu saya tanpa meminta imbalan apapun. Beliau berhenti sejenak. Tatapannya mulai berkaca-kaca. Anak muda itu menjual kendaraan pribadinya untuk membayar gaji para pekerja agar mereka tetap bisa membawa pulang nafkah kepada keluarganya. Beberapa tamu mulai terkejut. Ruangan tetap sunyi. Tidak terdengar suara apapun selain ucapan Pak Surya. Ketika perusahaan saya kembali berdiri, saya menawarkan jabatan yang sangat tinggi kepadanya. Tetapi dia menolak. Dia mengatakan bahwa pekerjaan hanyalah alat untuk mencari rezeki. Sedangkan kehormatan manusia ditentukan oleh kejujurannya. Kalimat itu membuat Nadira perlahan menundukkan kepala. Air matanya mulai menggenang. Ia sangat mengenal kalimat tersebut. Karena Arga sering mengucapkannya di rumah. Pak Surya kemudian menatap ke arah pintu ballroom. Beliau tersenyum hangat. Tolong persilakan Arga masuk. Semua kepala langsung menoleh. Arga yang sejak tadi masih mengenakan seragam parkir berjalan perlahan memasuki ballroom. Ia tampak sedikit bingung. Tidak pernah terlintas di dalam pikirannya bahwa dirinya akan dipanggil ke depan seluruh tamu. Ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Langkah Arga terdengar jelas di atas lantai marmer. Pak Surya turun dari atas panggung. Beliau berjalan menghampiri Arga. Tanpa ragu sedikitpun, pria tua yang sangat dihormati itu menggenggam kedua tangan Arga dengan penuh hormat. Kemudian, di hadapan seluruh tamu, Pak Surya membungkukkan badan. Bukan sekadar berjabat tangan, melainkan memberikan penghormatan kepada pria yang selama beberapa hari terakhir hanya mereka kenal sebagai petugas parkir. Ruangan sontak dipenuhi suara napas yang tertahan. Leonard berdiri perlahan dari kursinya. Matanya membelalak. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tidak lagi mampu memahami apa yang sedang terjadi. Pak Surya menatap seluruh tamu dengan suara yang mulai bergetar. Kalau hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan kalian. Kalau perusahaan yang pernah saya bangun masih berdiri sampai sekarang. Itu semua karena seorang pemuda bernama Arga. Bagi dunia dia mungkin hanya seorang petugas parkir. Tetapi bagi saya, dia adalah penyelamat hidup saya. Air mata mulai mengalir di pipi beberapa tamu. Seluruh ballroom berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi orang yang memandang seragam Arga. Yang mereka lihat kini hanyalah seorang pria sederhana yang selama ini memilih menyembunyikan kebaikannya. Sementara Leonard masih berdiri mematung. Setiap kata yang baru saja didengarnya terasa menghantam harga dirinya sendiri. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang merendahkan seorang petugas parkir. Ia sedang merendahkan seorang manusia yang jauh lebih mulia daripada dirinya. Dan penyesalan itu baru saja dimulai. Suasana di dalam ballroom Hotel Mahardika masih dipenuhi keheningan. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Seluruh tamu memandang Arga dengan tatapan yang sama sekali berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Seragam parkir yang sejak awal menjadi alasan banyak orang meremehkannya kini justru terlihat begitu mulia. Bukan karena pakaian itu berubah, melainkan karena hati mereka yang akhirnya terbuka. Pak Surya masih menggenggam tangan Arga dengan penuh rasa hormat. Wajah pria tua itu memperlihatkan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Beliau menarik napas panjang sebelum kembali berbicara. 15 tahun yang lalu saya kehilangan hampir semuanya. Perusahaan saya runtuh. Rekan bisnis meninggalkan saya. Bahkan orang-orang yang dulu mengaku sahabat mulai menjauh. Ruangan kembali hening.
Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya satu orang yang tetap datang setiap pagi. Dia membantu para pekerja. Dia menjaga semangat mereka. Dia menjual mobil miliknya agar para karyawan tetap menerima gaji. Tidak pernah sekalipun dia meminta namanya disebut. Pak Surya menatap Arga dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ketika perusahaan saya kembali bangkit, saya ingin menjadikannya direktur. Tetapi dia menolak. Beliau tersenyum kecil. Dia hanya berkata bahwa hidup yang baik bukan tentang duduk di kursi paling tinggi. Hidup yang baik adalah ketika kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalimat sederhana itu memenuhi seluruh ruangan. Banyak tamu mulai menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka mengingat kembali bagaimana mudahnya mereka menilai seseorang hanya dari penampilan. Leonard masih berdiri di tempatnya. Dadanya terasa begitu sesak. Ia mencoba mengingat setiap ucapan yang pernah keluar dari mulutnya. Setiap tatapan merendahkan. Setiap prasangka. Setiap kesombongan. Semuanya kini kembali menghantam dirinya sendiri. Perlahan Leonard melangkah mendekati Arga. Langkahnya terasa berat. Harga diri yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh di hadapan kebenaran. Sesampainya di depan Arga, Leonard menundukkan kepalanya. Untuk beberapa saat ia tidak mampu mengucapkan apapun. Suasana ballroom kembali menjadi sangat sunyi. Akhirnya dengan suara yang pelan ia berkata, "Saya minta maaf." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun mengucapkannya membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada mempertahankan kesombongan. Leonard mengangkat wajahnya perlahan. Matanya telah dipenuhi penyesalan. "Saya terlalu cepat menilai. Saya melihat seragammu. Tetapi saya tidak pernah melihat hatimu." Arga memandang Leonard dengan tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak ada keinginan untuk membalas. Ia hanya tersenyum kecil. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah apa yang kita pelajari setelah menyadarinya. Jawaban itu membuat Leonard semakin merasa malu. Ia baru memahami bahwa kebesaran seseorang tidak terlihat ketika sedang dihormati, melainkan ketika ia memiliki kesempatan membalas, tetapi memilih memaafkan. Pak Surya kemudian memandang seluruh tamu. "Hari ini saya tidak sedang memperkenalkan siapa Arga. Saya sedang mengingatkan kita semua agar tidak lagi menilai manusia dari pekerjaannya. Karena kemuliaan tidak pernah tinggal di dalam pakaian. Kemuliaan tinggal di dalam hati." Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Awalnya hanya beberapa orang. Kemudian semakin banyak. Dalam hitungan detik seluruh ballroom dipenuhi tepuk tangan yang panjang. Semua tamu berdiri memberikan penghormatan kepada Arga. Bukan karena kekayaannya. Bukan karena jabatannya. Melainkan karena ketulusan yang selama ini ia jaga tanpa pernah meminta pengakuan. Di sudut ruangan, Nadira menghapus air mata yang sejak tadi membasahi pipinya. Perjuangan suaminya akhirnya dipahami oleh banyak orang. Namun kebahagiaannya bukan karena Arga dipuji. Ia bahagia karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Beberapa hari setelah acara itu berakhir, sebuah perubahan kecil mulai terlihat di Hotel Mahardika. Leonard tidak lagi melewati petugas parkir tanpa menyapa. Ia mulai mengenal nama setiap petugas kebersihan. Ia menyempatkan diri berbincang dengan para satpam. Ia menyadari bahwa sebuah perusahaan tidak dibangun hanya oleh mereka yang duduk di ruang rapat, tetapi juga oleh orang-orang yang bekerja dalam diam setiap hari. Sementara Arga tetap memilih menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih mengenakan seragam parkir yang sama. Masih datang sebelum matahari terbit. Masih membantu setiap tamu yang membutuhkan. Ketika seseorang bertanya mengapa ia tetap bertahan dengan pekerjaan itu, Arga hanya tersenyum. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur selalu memiliki kehormatan. Yang membuat sebuah pekerjaan terlihat rendah bukan pekerjaannya, tetapi cara manusia memandangnya. Beberapa bulan kemudian Hotel Mahardika mengadakan sebuah program penghargaan bagi seluruh karyawan. Bukan hanya untuk para manajer. Bukan hanya untuk para eksekutif. Melainkan untuk semua orang yang bekerja dengan penuh integritas.
Hari itu Arga diminta naik ke atas panggung. Ia menerima penghargaan tersebut dengan senyum sederhana. Tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Namun setelah acara selesai, Arga kembali mengenakan topi parkirnya. Ia kembali berdiri di halaman hotel, menyambut tamu pertama yang datang pagi itu dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Karena baginya, penghargaan terbesar bukanlah piagam yang dipajang di dinding, melainkan kesempatan untuk terus menjadi manusia yang bermanfaat. Matahari pagi kembali bersinar hangat di atas halaman Hotel Mahardika. Orang-orang datang dan pergi. Kendaraan terus berganti. Waktu terus berjalan. Namun ada satu pelajaran yang akan selalu tinggal di hati mereka yang menyaksikan kisah itu. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seragam yang dikenakannya. Karena pakaian hanya menunjukkan profesi. Sedangkan sikap menunjukkan kepribadian. Dan hati yang tulus selalu memiliki cara untuk memperlihatkan kemuliaannya pada waktu yang paling tepat. Bagaimana sahabat? Kisah Arga mengingatkan kita bahwa kehidupan seringkali memberi pelajaran melalui orang-orang yang tidak kita sangka. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena jabatan, harta, atau penampilan. Hormatilah setiap orang, karena kita tidak pernah tahu perjuangan yang sedang mereka jalani dan kebaikan yang telah mereka lakukan dalam hidupnya. Terima kasih sudah menemani kisah hari ini. Semoga cerita ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bahwa ketulusan, kesabaran, dan kerendahan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.